kami akan menyampaikan bahwa sebuah kesalahan mungkin suatu saat akan lebih baik dibanding sebuah ketaatan. Artinya apa? Salah yang menimbulkan rasa rendah diri dibandingkan dengan sebuah kebaikan, tapi pelakunya merasa sombong, merasa tinggi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kitab Al-Hikam yang mungkin ada hubungannya dengan fenomena zaman sekarang, banyaknya hujatan dan caci maki terhadap salah seorang dai yang telah melakukan kesalahan. Pertama, ada seorang yang melakukan kesalahan, lalu dia setelah melakukan kesalahan dia merasa salah, dia merasa hina. Dan juga ada yang melakukan kebaikan atau ketaatan kepada Allah, tapi setelah melakukan ketaatan dia merasa tinggi hati, dia merasa sombong. Kemudian apa hubungannya dengan hujatan yang sekarang ini? Kami akan membacakan kitab Al-Hikam ya. Mungkin Anda semua atau para pemirsa bisa memikirkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, kitab Al-Hikam halaman 72. Dan kitab ini kitab tasawuf yang sudah dikaji oleh banyak pondok pesantren salaf, dan ini sangat fenomenal kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiyatun awrasat dzullan waftiqaron khairun minat ta'ati awrasat izzan wastikbaron. Kita terjemahkan, maksiyatun awrasat dzullan, kemaksiatan atau dosa, kemudian dosa tersebut menimbulkan rasa rendah diri, rasa butuh terhadap rahmat Allah, itu lebih baik minat ta'ati awrasat izzan wastikbaron, dibandingkan sebuah taat atau amal kebaikan yang menimbulkan rasa mulia, rasa sombong terhadap pelaku kebaikan itu. Kenapa maksiat kok lebih baik dibanding taat? Karena maksiat itu pelakunya adalah merendah diri, merasa hina, merasa salah. Tapi taat, pelaku taat ini setelah melakukan kebaikan, dia merasa lebih baik, dia merasa sombong. Nah, inilah yang menyebabkan seorang ini tidak lebih baik daripada pelaku maksiat. Kenapa kok begitu? Nah, ini disarai oleh Syekh Ibnu Abbad. Az-dzul wal iftiqar min sifatil ubudiyah wal izzu wal istikbaru munaqidun laha. Sifat hina, sifat rendah diri itu termasuk sifat-sifat kehambaan, sifatnya seorang hamba. Sedangkan merasa mulia, merasa lebih baik, merasa sombong, itu bertentangan dengan sifat-sifat kehambaan. Karena itu tidak ada kebaikannya atau bahkan tidak ada gunanya kebaikan atau taat itu apabila pelakunya merasa sombong, merasa tinggi hati. Sedangkan pelaku maksiat apabila pelakunya ini merasa rendah, merasa bersalah, justru ini bisa menghapus kesalahan itu sendiri, walaupun tanpa diembel-embeli istighfar. Qala Abu Madyan, mohon disimak di dalam kitab Al-Hikam, wala khaira fit ta'ati idza lazima anha syai'un mimma yunaqidu sifatil ubudiyah li'annaha tuhbituha wa tubtiluha. Tidak ada kebaikan di dalam taat dikala setelah ketaatan itu timbul rasa yang bisa bertentangan dengan sifat-sifat kehambaan. Apa sifat kehambaan itu? Dan apa sifat yang bertentangan dengan kehambaan itu? Yaitu sifat kesombongan, merasa tinggi hati. Nah, itu sifat yang bertentangan. Li'annaha tuhbituha wa tubtiluha. Karena sifat yang bertentangan dengan kehambaan itu, misalnya sifat kesombongan,
sifat merasa tinggi hati ini bisa menghapus, bahkan membatalkan pahala amal soleh itu sendiri. Kamala mubalata al-maksiyatu idza lazimatha sifatul ubudiyah li'annaha aidon tamhuha wa tuziluha. Sebagaimana tidak diperdulikannya maksiat dikala diikuti dengan sifat-sifat kehambaan. Karena apa? Sifat kehambaan, merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa hina, itu semua akan menghapus dan menghilangkan bekas-bekas maksiat itu sendiri. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu. Abu Madyan mengatakan, jadi Abu Madyan ini adalah seorang ulama sufi, ulama yang bersih hatinya. Beliau mengatakan, inkisarul asi khairun min sulatil muti. Jadi nelongso, merasa hancurnya hati bagi pelaku maksiat itu lebih baik dibandingkan kesombongan orang-orang yang taat. Lalu apa hubungannya dengan fenomena saat sekarang ini? Seorang Gus Miftah yang telah melakukan kesalahan, kemudian setelah minta maaf, dia tetap dihujat oleh netizen. Kesalahan Gus Miftah bukan berarti kesalahan itu melegalkan hujatan atau caci maki. Karena apa? Kesalahan itu telah diikuti dengan minta maaf, merasa bersalah, merasa rendah diri, merasa berdosa. Akan tetapi dia tetap dihujat. Bagaimana seorang yang sudah minta maaf, kesalahan kok tetap dihujat? Hal ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa kesalahan seseorang itu bukan berarti melegalkan caci maki atau hujatan, atau bahkan lebih dari itu, mengolok-olok. Apalagi yang diolok-olok adalah seorang dai. Siapapun melakukan kesalahan, maka tidak boleh diolok-olok. Nabi sudah menyampaikan, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yaf'alahu. Hadis rawahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang mengolok-ngolok, mencaci maki saudaranya sebab dosa yang telah dilakukan, maka dia tidak akan mati sebelum dia melakukan hal yang sama.